Hai teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat dan bahagia dimanapun kalian berada ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu setia nyempetin waktu buat nonton video aku. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Semoga kita selalu sehat, bahagia dimanapun kita berada ya. Nah teman-teman, kali ini aku pengen ngebahas lagi nih tentang beberapa pertanyaan yang masuk. Jadi aku setiap kalian tanyain itu aku bikinin video supaya ngejawabnya itu biar kalian bisa tahu semuanya gitu. Jadi ya, mumpung sambil menunggu treatment-treatment, review-review treatment selanjutnya ya, kita ngebahasin beberapa pertanyaan yang masuk aja. Nah, kali ini aku pengen ngebahas satu pertanyaan aja nih tentang keloid, teman-teman. Nah, apa sih hubungan keloid dan bopeng itu gitu, dan kenapa sih dilarang ya teman-teman untuk treatment yang punya riwayat keloid ini? Nah, apakah teman-teman nih mungkin masih ada yang nggak tahu keloid itu apa? Nah, gitu kalian bisa searching, bisa cari tahu sendiri karena media sosial itu sudah dimudahkan ya. Jadi aku akan kasih tahu secara garis besarnya aja. Jadi kalau itu dia salah satu bekas jerawat juga yang paling tinggi kastanya menurut aku ya, yang aku lihat sih ya. Jadi dia lebih dia mungkin setara lebih kayak dia setingkat di atas bopeng lagi gitu ya kali ya. Dia tuh masuk ke hypertrophy scars teman-teman. Jadi seperti namanya hyper. Jadi dia membelendung keluar. Kalau bopeng itu cekung ke dalam, nah kalau psikoloid ini dia menggelembung keluar teman-teman. Jadi kalau teman-teman merasa di posisi yang sekarang punya masalah kulit yang berat banget, tenang, masih ada aku di sini yang punya semua itu. Punya jerawat iya, keloid iya, bopeng iya, lengkap sekali penderitaan aku dan punya kulit yang super duper sensitif banget, teman-teman. Kalian bayangin aja lah di posisi seperti itu yang ibarat kata tuh serba salah gitu. Serba salahnya tuh seperti apa? Nanti aku akan menjelaskan. Jadi ya kurang lebih nanti aku kasih tunjuk keloid itu seperti apa ya teman-teman, dan keloid ini itu pantangannya itu adalah luka. Jadi manusia-manusia yang punya riwayat keloid ini ya, pantangan kalian adalah kalian nggak boleh luka. Tuh, kalian dengernya aja pasti kayak nggak mungkin manusia itu nggak luka ya. Seperti itulah kalian mungkin udah bisa ngerasain ya gimana posisi orang yang punya riwayat keloid gitu. Jadi keloid ini sebenarnya terjadi karena dari sistem penyembuhan dari diri kita itu memang tidak normal teman-teman. Jadi kayak misalnya kita luka nih, jadi pas waktu proses penyembuhan itu dia tidak sebaik yang seharusnya. Kalau biasanya kita luka kan lukanya akan kering dan menutup dan kembali seperti semula gitu kan. Tapi masalahnya yang punya keloid ini, dia lukanya itu waktu penyembuhan itu dia kayak mengalami ibaratnya respon yang berlebihan gitu teman-teman. Jadi kayak dia luka, jadi dia selalu ngerasa lukanya ini belum ketutup. Hingga akhirnya dia berusaha untuk menutup luka ini ya sampai kayak menggelendung keluar gitu. Jadi bahasa singkatnya ya seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau mau lebih jelasnya teman-teman searching aja lagi, dan kurang lebih contohnya nanti aku kasih tunjuk ke kalian. Ya seperti itulah. Lagi orang yang punya riwayat keloid ini dia pantangannya luka atau terluka. Ya, ini fisiknya ya, bukan perasaannya teman-teman. Dia teman-teman sudah dengar, Kak, kalau treatment itu kan melukai, itu kan tidak dianjurkan. Bener, seperti dermapen, PRP itu memang tidak dianjurkan karena dia memang melukai. Dan ada memang beberapa kasus yang memang sudah terjadi hal seperti itu. Sebenarnya nggak hanya dermapen yang kayak injeksi, suntik-suntikan, pokoknya ibarat kata yang melukai kulit kalian itu sebenarnya tidak dianjurkan teman-teman. Dan kok kenapa ya? Kakak masih tetap nekat melakukan itu. Sedangkan kakak sendiri ya. Jadi aku cerita dulu riwayat aku ya teman-teman. Jadi aku tuh memang punya keloid yang memang juga cukup parah banget. Parahnya di mana teman-teman? Karena aku lecet dikit aja itu kulit aku nggak bakalan balik normal. Nah ini kayak aku dicakar kucing atau kayak kegencet aja dikit, itu kulit aku tuh nggak bakalan balik seperti normalnya. At least dia tuh akan memutih atau warnanya itu nggak akan balik lagi gitu loh. Kalaupun memang udah nggak menggelendung, dia bakalan jadi kayak warna kulitnya itu jadi berbeda gitu. Nah kalau keloid itu biasanya itu mirip keloid itu luka-luka yang dalam, yang gede gitu. Dan di sini teman-teman kalau nonton video-video aku yang lama, itu kenapa aku suka mereng kayak gini? Karena di telinga aku ini
udah ada teman-teman. Itu bekas tindik dulu. Jadi udah menggelinding segede ini, aku udah 4 kali operasi. Dan itu makin gede. Karena yang namanya operasi ya dilukai lagi ya jadi lagi gitu. Jadi sampai sejauh ini yang beberapa cara yang aku coba untuk keloid itu memang belum ada yang efektif banget, tapi sekarang aku memang lagi perawatan atau treatment keloid juga teman-teman ya gitu. Mungkin aku jarang cerita soal ini, tapi ya sekarang kalian udah tahu kalau aku juga selama ini treatment bope treatment keloid juga. Tidak hanya luka ya teman-teman, jerawat. Jadi aku tuh jerawatannya itu seluruh tubuh, jadi nggak hanya di muka teman-teman, di seluruh tubuh. Dimana kulit aku yang memang super duper sensitif, mau sensitif sabun, terlalu kering, terlalu kotor, airnya itu salah semuanya, itu jadi jerawatan. Itu ada yang di sini itu di bagian punggung itu pokoknya ya, kalau aku ceritain ini rasanya kesel masih nggak nerima, masih sakit hati gitu. Pernah ngelihat bekas luka ini belakang, itu kenapa? Karena benjolannya itu bener udah gede teman-teman. Dia udah pernah dioperasi juga, ya, tapi dia makin gede karena memang kalau itu dia bertumbuh. Kalau nggak cepet kamu tangani, dia bertumbuh terus dan gatel. Di bagian tubuh aku yang lain-lain itu teman-teman udah banyak banget gitu. Jadi kayak sejauh ini baru ini pertama kali aku siap untuk membicarakan ini. Kalau dibilang siap sih sebenarnya enggak, tapi semoga pengalaman aku ini ya aku hanya mau berbagi aja lah gitu ya, memberi motivasi lah juga kepada teman-teman yang juga mungkin ngerasa kak aku juga keloid gitu ya, sama aku juga di posisi yang sama. Jadi jerawat, aku ke tim kubu jerawat itu kadang ada jerawat yang tumbuh nggak ada matanya, tumbuh aja main tumbuh gitu, kadang nggak bisa sembuh sendiri. Nah, yang sedangkan kita yang punya bopeng itu pantang untuk yang namanya mencet jerawat. Nah, kalian bayangin di posisi itu. Jadi, ketika aku ngebiarin jerawat itu, dia nggak, kadang ada jerawat yang nggak bisa kempes dan mati sendiri. Jadi dia menggelendung gitu aja sampai kering. Maaf ya teman-teman. Nah, aku kasih contoh ini. Ini awal mulanya jerawat, tapi sekarang udah jadi keloid. Karena apa? Dia nggak bisa sembuh normal seperti biasanya. Kalau jerawat normalnya itu tumbuh, matinya kan dia tumbuh gitu kan, ada matanya, mateng, terus keluar isinya ya kempes ya balik normal ya, ninggalin bekas mau hitam atau merah. Nah tapi kalau keloid ini, nah di beberapa di sini nih. Nah ini nih keloidnya teman-teman, dan di sini juga keloid. Jadi aku kalau jerawatan, nah kalian bayangin aja lah di posisi seperti itu. Aku benar-benar harus memantau jerawat aku supaya apakah dia benar-benar bisa kempes gitu loh. Nah, sedangkan yang jerawat di punggung, di badan, di perut itu aku nggak bisa. Karena hal ini otomatis, dan kalian bisa bayangin juga tuh belakang tuh tukuk-tukuk keloidnya itu gitu kan. Ya, seperti itulah kira-kira ya teman-teman. Jadi nah sekarang kenapa kakak tetap nekat untuk treatment ini? Ketika kakak tahu punya riwayat seperti itu. Sekarang kita balik lagi aja deh ke pertanyaannya, aku punya opsi lain nggak selain itu? Sedangkan sejauh ini treatment bopeng itu rata-rata melukai karena dia butuh meregenerasi kulit. Jadi ibarat kata kamu maju masuk ke jurang, mundur juga masuk ke jurang gitu ya teman-teman. Itu kayak pilihan yang benar-benar sebenarnya juga jujur di dalam hati aku juga ragu, takut, khawatir, jelas dong di muka loh guys, kalau kena keloid gimana gitu, bayangin aja. Jadi akhirnya aku menemukan solusi untuk diri aku sendiri. Solusi yang aku punya ini ya memang belum tentu akan fit atau cocok di kalian semua juga, tapi apa yang aku katakan please jangan kalian terlalu mentah-mentah, karena kalian juga harus memposisikan kondisi kalian juga. Jadi aku juga udah jelaskan secara singkat kenapa aku tetap nekat untuk tetap treatment adalah yang pertama, masa penyembuhannya. Jadi ibarat abis operasi, kamu operasi misalnya luka nih atau operasi yang sampai kulit kamu itu harus dijahit gitu kan. Nah, biasanya kalau kalian lagi menghadapi hal seperti itu apa yang kalian lakukan? Kalian bakal ngejaga lukanya sampai benar-benar kering kan?
sampai lukanya benar-benar nutup kan. Kalian nggak akan kenain air, nggak akan kalian sentuh, nggak akan kalian, pokoknya kalian bakal manjain luka itu, bener nggak? Bener kan? Nah, jadi posisi itu sama ketika kalian habis treatment dan kalian punya riwayat keloid. Seperti itu yang aku lakukan, teman-teman. Jadi kenapa aku selalu bilang ke kalian, masa habis treatment itu adalah masa dimana kalian tuh jangan, please, jangan nggak difokusin gitu loh. Jangan kayak banyak habis treatment kok bisa nanti dia bagus sendiri. Disitulah masa-masa dimana kalian benar-benar harus memperhatikan kesembuhan luka kalian supaya hasil treatment kalian itu bisa maksimal, teman-teman. Nah, terutama untuk teman-teman yang punya riwayat keloid, jangan lagi kalian santai-santai leha-leha. Oh kan ini udah udah ditanganin dokter gitu kan. Nanti bisa sembuh sendiri kok. Bener ya. Luka itu bisa, kita punya udah sistem yang mantap banget dari Tuhan bahwa luka itu bisa sembuh sendiri. Tapi balik lagi, untuk teman-teman yang punya riwayat keloid, ingat kamu tidak dalam kondisi normal lagi. Jadi jangan samain posisi kamu sama teman kamu. Oh dia luka, nggak apa-apa kok, biasa dia pencetin, dia bisa kotor, gak apa. Please jangan pernah bandingin diri kamu sama orang lain. Meskipun itu sama, oh kami sama-sama keloid, tapi nanti treatmentnya itu bakalan beda-beda, teman-teman. Makanya aku sebenarnya nggak bisa ngasih solusi, karena solusi ini seperti aku bilang belum tentu fit ke kalian semua. Tapi siapa tahu bisa menjadi sedikit gambaran gitu, jadi contoh gitu ya, kalau kalian habis treatment nanti kalian mau bisanya gimana gitu. Jadi karena kita akan tetap punya sistem yang berbeda-beda, teman-teman, penyembuhannya. Tapi yang bisa aku anjurkan ke kalian adalah ketika masa penyembuhan itu fokuslah untuk mengeringkan luka kalian dulu. Dalam 3 hari sampai 1 minggu itu pastikan luka kalian itu kering dengan baik. Ya. Jadi kalau jangan dikopet-kopet, dipakein sunscreen, jangan dipakai skincare yang aneh-aneh, jangan juga nggak dipakein skincare juga. Terus kalian bersihinnya juga hati-hati. Intinya seperti kalian merawat luka kalian, seperti merawat kalian luka parah lah gitu. Jadi jangan karena ini abis treatment dokter jadi kayak biarin aja lah dia bisa sembuh sendiri. Jangan kayak gitu lagi prinsipnya ya, mindsetnya jangan kayak gitu lagi. Nah, kemudian setelah kamu memastikan luka-luka di wajah kamu ini tadi sembuh dengan baik, sudah aman. Terutama teman-teman nanti yang mau injeksi, itu hati-hati banget. Bekas tusukan itu benar-benar harus kalian jaga ya, benar-benar harus kering dan menutup. Pakein sunscreen supaya dia tidak menggelap di area tusukan itu. Udah. Dan untuk keloid, dan gimana Kak kalau yang sudah terlanjur jadi keloid, solusinya apa? Sekarang sudah ada namanya injeksi keloid, teman-teman. Nah, itu biasanya sudah ada di dokter. Di rumah sakit juga sudah ada, di beberapa klinik kecantikan juga itu sudah ada. Nanti kalian bisa tanyain lagi. Dan itu persuntiknya itu tergantung ukuran dari keloidnya. Jadi selama ini aku udah suntik ya, teman-teman. Jadi setiap bulan ya lagi-lagi aku harus suntik untuk mengurangi keloidnya aku. Tapi perlu diketahui, sama seperti treatment yang lainnya, bahwa tidak bisa satu kali ya. Jadi buang harapan kalian jauh-jauh abis suntik sembuh ya Kak. Tidak. Jadi ini harus sampai dia kempes. Selama itu jugalah kalian melakukan pengulangan. Apakah dia kempes balik normal lagi? Setidaknya dia bakalan kempes rata. Kalau berbekas mungkin pasti ada lah ya teman-teman. Tapi tinggal tergantung nanti kalian berapa lamanya itu, berapa kalinya itu sampai keloid kalian itu kempes. Jadi kalau memang sudah ada keloid kecil seperti ini, lebih baik kalian tangani selama masa masih kecil. Karena kalau udah gede, budget mehong lagi kan teman-teman gitu. Nah, jadi seperti itulah. Buat teman-teman yang mungkin punya keloid juga tapi pengen treatment, semuanya jawaban aku pasti balik ke kalian lagi. Kalian mampu nggak berkomitmen konsisten sama diri kalian bahwa nanti kalau habis treatment aku harus benar-benar nih ngejaga kulit aku gitu. Bisa nggak ngerawat kulit aku. Nah, jadi semuanya balik ke kita lagi teman-teman. Jadi kalau kalian punya keloid, punya bopeng, solusinya adalah treatment. Jadi bukan salep-salepan, bukan skincarean doang.
salep, skincare itu tetap perlu, tapi dia mewakili, menunjang gitu loh. Jadi keduanya ini harus, kalian treatment juga harus, salep-salepan, skincare-skincarean juga harus. Tapi kalau kalian ngandelin skincare sama salep-salepan, ya terserah juga sih nanti, karena kalau dibilangin juga kan belum tentu kaliannya percaya gitu kan. Tapi kalau udah mengalami sendiri nanti kan kalian pasti akan ngerti juga. Jadi sekian dulu dari aku ya teman-teman. Semoga bisa menjawab beberapa pertanyaan dari kalian. Mungkin yang mempertanyakan bagaimana kalau kalian itu punya keloid. Ya semuanya balik ke kalian. Kalau kalian memang masih ragu, takut, memang jangan, lebih baik ya jangan gitu. Karena balik lagi semuanya ke keputusan kalian. Ya sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.